Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, musibah adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Sebuah ujian yang Allah berikan untuk mengukur tingkat keimanan dan kesabaran hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156 Allah mengingatkan bahwa Dia akan menguji kita dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan. Ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan cara Allah mendidik dan mengangkat derajat kita di sisinya. Dengan memahami prinsip tersebut, musibah yang datang menjadi peluang bagi kita untuk lebih dekat kepadanya dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita bersama akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting terkait ketika Allah menguji dengan musibah. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Afiat. Beberapa saat nggak ketemu tapi senang sekali. Saya selalu semangat kalau ngaji dengan Kiai Haris. Jadi rasanya tuh energinya tuh selalu positif, Masya Allah. Iya, karena Mbak Mila roadshow terus. Hebat nih. Tapi nggak ketemu ya di roadshow ya Pak Kiai. Kembali Beda lagi. coupling. Oh iya, Masya Allah. Kita kembali lagi di Gapai Kemuliaan reguler ya Pak Kiai. Pak Kiai, tema kita hari ini adalah terkait musibah, nanti kita akan bahas. Tapi saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal musibah. Sering kali Pak Kiai juga sampaikan dalam majelis kita yang mulia ini bahwa manusia itu memang tidak pernah lepas dari musibah. Selama hidup, ia akan senantiasa, kita itu juga diliputi dengan musibah yang datang silih berganti. Tapi sebenarnya bagaimana kemudian kita harus diingatkan lagi, hakikat musibah itu kalau dalam perspektif Quran itu seperti apa Pak Kiai? Supaya kita tidak terlalu larut sedih ketika Allah mungkin menguji kita dengan musibah. Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan pagi yang penuh berkah ini ditambah dengan bertambah ilmu. Musibah itu mayula imut taba'u. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Jadi bisa jadi musibah itu dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Itu maknanya musibah. Dia tidak akan bisa seseorang dalam hidupnya tidak terkena musibah. Karena ketika dia makhluk sosial, ketika dia berinteraksi, maka benturan itu pasti terjadi. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, musibah itu enggak cuma-cuma, ada nilainya. Nah, ketika dia sabar menerima musibah, bahwa itu jadi sebuah resiko dari hidup bersama, maka dia mendapatkan pahala dengan musibah. Ya, mendapatkan pahala dengan musibah. Itu manakala yang negatif. Sementara orang yang diberikan naik jabatan, ketika dia diangkat jadi presiden, diangkat jadi menteri, diangkat sebagai duta presiden, diangkat menjadi ya duta besar, termasuk jabatan-jabatan struktural maupun non-struktural, sebenarnya itu musibah. Sebenarnya itu musibah. Musibah. Jadi kata musibah itu bisa bermakna positif. Bisa bermakna negatif. Artinya yang baik dan buruk di situ ada muatan cobaan. Nah, jadi orang Islam harus sabar. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita mungkin ya kadang-kadang tuh kita muhasabah gitu Pak Kiai, atau kita berpikir gitu. Sebenarnya apa sih tujuan Allah itu memberikan kita musibah? Kalau Allah mau, sebenarnya manusia juga bisa hidup dengan bahagia, tanpa ada masalah, tanpa ada rasa sedih, senantiasa gembira. Kan Allah juga mudah membuat itu semua. Tapi apa esensinya kemudian Allah itu memberikan musibah yang nyata-nyatanya tuh nggak enak buat kita? Kalau orang kaya karena keturunan dengan orang kaya yang susah payah, itu nikmatnya beda. Setuju, ya betul. Nah, ketika dia nanti masuk surga bukan karena pemberian Tuhan, tapi karena ada ikhtiar ya sebelumnya, walaupun pada akhirnya itu masuk surga adalah kasih sayang Tuhan. Tetapi orang yang melalui proses usaha berupaya, dia akan nikmat betul.
jadi bahasa yang tamsil, bahasa komparasinya itu untuk membedakan antara emas dan loyang itu harus dibakar. Ya, ditempa. Harus ditempa. Maka pada saat itu baru terlihat mana yang loyang, mana yang emas. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Islam itu dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah dapat menguji di antara kalian itu yang mana yang paling bagus amalnya. Nah, itu ketika amal mendapatkan cobaan yang baik dengan cobaan yang buruk, dia sama mensikapinya. Nggak ada bedanya. Karena perbedaan ini cuma dalam perspektif manusia. Dalam pandangan Allah itu nggak ada, plus minus itu nggak ada, semuanya baik. Hanya rasa yang mengatakan perbedaan itu. Jadi sebenarnya itu tadi ya, value-nya atau nilainya itu, walaupun kita menganggapnya, kok rasanya sedih, kok Allah timpakan aku hal-hal yang buruk. Itu kesalahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia Pak Kiai. Karena Allah itu apapun yang Allah berikan kepada kita adalah baik ya. Meskipun kita tuh nggak nyaman. Iya kan Pak Kiai? Kalau langsung diberikan kurang nikmatnya. Tapi kalau dengan ada rasa susah payahnya. Ya. Luar biasa bertenaga, pemikiran, pengorbanan. Maka itu jangankan menikmati, terbebasnya saja sudah sebuah kenikmatan. Ada orang selesai malam takbiran saja, selesai dia melakukan puasa, dia bilang udah senang sekali. Kenapa? Sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang berat yang dia sebagai muslim harus membuktikannya itu. Jadi baru selesai saja belum dapat surganya dia udah senang. Begitulah gambaran tentang kehidupan, ya. Memang cara mata Tuhan dengan mata kita berbeda. Tidak sama. Ya. Kita terbatas, tapi Allah kan tidak terbatas. Jadi musibah itu ujungnya bisa dua Pak Kiai ya. Bisa ujungnya memang keburukan, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Bisa betul. Ujungnya adalah kasih sayang dan rahmat Allah. Bisa. Indikatornya seperti apa Pak Kiai? Nah, oleh karena itu kalau dibilang apa indikasinya, maka kita sebagai muslim harus memahami apabila sesuatu tidak pada relnya, apabila sesuatu tidak yang semestinya, tidak sesuai dengan harapannya, dia mesti ingat bahwa ada skenario yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Kalau dia selalu ingat itu, maka indikasi itu dia sudah pahami dan dia cepat mensikapinya. Maka dia mengatakan, qadarallah, semua ini sudah ditetapkan. Kalau dia sudah mengatakan itu, dia nggak perlu lagi cari kambing hitam. Supaya menjadi tenang. Kan biasanya orang berupaya itu. Bahkan dalam teori kriminalitas, kambing hitam itu bagian dari sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah. Karena kepuasan ada di situ. Nah dalam Islam nggak boleh malah. Justru kita menimbulkan masalah baru. Menggali lubang baru. Sementara lubang yang sebelumnya masih berenganga gitu. Nah jadi kalau dia ingat kalau itu memang dia sedang diuji, maka dia nggak akan masalah. Jadi dia selalu pahami apabila tidak yang semestinya dia pahami, oh ini indikasinya jelas Tuhan punya maksud. Gitu. Kalau dia memahami itu nggak ada yang berat. Oke, jadi kita tuh paham bahwa apapun yang menimpa dalam diri kita ini adalah takdir yang baik dari Allah. Dan Allah pasti nanti ujungnya akan memberikan kita hikmah ya Pak Kiai? Pasti, setiap ujian pasti naik kelas. Pasti naik kelas. Ya. Nah kecuali orang-orang yang nggak mau menangkap itu. Maksudnya ada orang tapi justru mengeluh, justru mungkin malah berprasangka buruk sama Allah. Merasa bahwa tidak adil misalnya, Tuhan tidak adil dan segala macam. Nah itu justru kebalikannya Pak Kiai. Itu akan bawa keburukan pada hidupnya kan? Kalau kita mau naik ke lantai atas, maka ada anak tangga yang mesti dipijak. Itu nggak bisa, karena selain lompat ya. Sebab kalau lompat itu tidak alami. Kalau yang alami itu dia mesti pijak. 1, 2, 3. Prosesnya. Nah itu maknanya sebuah proses. Dan pijakan itu ada rasa. Betul. Ada akibat, ada efek. Nah oleh karena itu kalau dia memahaminya secara logika semacam itu, ya no problem, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Itu tadi jangan sampai malah justru ujungnya malah membawa, karena musibah malah membawa kita jauh dari Allah. Nah itu yang jadi petaka sebenarnya Pak Kiai ya. Ada gambaran yang luar biasa. Hadis yang menjelaskan ada orang yang merefleksikan musibah itu
menjadi suatu nikmat gitu. Ini nggak mudah memahaminya. Iya, iya. Jadi ketika anak seseorang itu dicabut, meninggal maksudnya, maka Allah tanya sama malaikat penyabut nyawa itu, apa yang dia ucapkan? Oh, mereka menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus. Faktubtu fi illiyin, kamu tulis kebaikannya di tempat yang tinggi. Tapi ada lagi ketika seorang anak satu-satunya kemudian meninggal, ketika ditanya apa yang dia ucapkan, dia mengatakan haminallah wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ibna baitan fil jannah yusammu baitar rahmah. Kamu buatkan satu bangunan di surga untuk dia, kamu bilang tulis itu. Istananya itu adalah istana kasih sayang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dia paham bahwa Allah lebih sayang dari dia yang melahirkan. Nah, kan susah ya. Betul. Dia memahami Allah lebih sayang. Dan merespon seperti itu kan butuh, latihan batin luar biasa, Pak. Insya Allah. Nanti dibahas ya, Pak. Mengelap air mata dulu, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Insya Allah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada juga pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai. Kita akan simak bersama. Oke. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, mahasiswa semester 3 Fakultas Usuluddin dari Universitas PTIQ Jakarta. Nah, hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana konsep daripada ujian dalam bentuk musibah dalam perspektif Al-Quranul Karim, dan bagaimana sikap ideal bagi seorang muslim dalam menanggapi musibah tersebut. Sekian dari saya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Zaki, seorang mahasiswa di Jakarta. Pertanyaan menarik, bagaimana kemudian kita sebagai seorang hamba Allah mendefinisikan atau menggali hakikat dari ujian yang bungkusnya adalah musibah, dan bagaimana sebenarnya kita harus merespon yang ideal itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih para pemirsa. Tadi sebenarnya sudah saya menyampaikan bahwa definisi tentang musibah itu kullu ma yula'imut taba'u. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia itu disebut musibah. Dalam perspektif Al-Quran itu digambarkan ada 5. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya, takut. Walju, kelaparan. Wanaksim minal amwal, berkurangnya materi. Wal anfus, ya, jiwa. Wathamarat, ya, yang keempat itu buah-buahan. Ini sebenarnya sudah representasi dunia sudah ini. Kan khauf, rasa takut orang yang sudah di akhir jabatan, dia takut jangan-jangan nggak kepilih lagi. Nah, iya, orang yang berdagang, dia takut jangan-jangan persaingan karena toko yang di sebelah itu buka dengan warna yang sama, dia juga merasa karena takut. Tapi sebenarnya ini cuma alat uji saja, alat ukur saja. Ya. Nah, lapar, ya, yang dimaksud di sini lapar bukan cuma sekedar lapar perut, tetapi berapa banyak orang yang belum mendapatkan kesempatan hidup baik. Itu juga termasuk yang disimbolkan dengan lapar. Jadi lapar itu adalah simbol di bawah rata-rata. Jadi kemampuan yang di bawah rata-rata itu juga simbolnya adalah ya, lapar itu tadi. Nah, apalagi wanaksi minal amwal. Kalau disebut materi, maka masih wallah mal. Selain Allah disebut dengan materi. Maka semua hal, ya, baik yang harta dalam pengertian berwujud maupun dia merupakan jasa maupun hasil sebuah kecerdasan, itu disebut dengan mal. Nah, maka aspeknya sangat luas sekali. Di dalamnya juga termasuk hasil sebuah, kan sekarang karya-karya itu banyak plagiasi dan lain sebagainya.
itu juga masuk dalam wanaksim minal amwal. Orang yang bekerja artis yang bekerja payah mencari, memproduksi, membuat sebuah nilai, tetapi orang plagiator atau orang yang memang sengaja membajak, kemudian mereka yang mendapatkan keuntungan karena dia punya teknologi umpamanya itu. Itu juga bagian. Nah, yang menariknya samarat. Samarat itu seperti pada episode awal yang pertama, bahwa buah itu tidak mesti maknanya pepohonan, tetapi buah adalah buah kasih. Nah, buah kasih itu bisa jadi ya anak, cucu, adik, kerabat, atau buah kasih itu adalah produk. Nah, setiap sesuatu yang kita buat kemudian itu hebat, dan dia akan diuji dengan produk ini tadi. Ya, kan banyak orang dulunya hebat, punya produk, tetapi sekarang orang yang tidak dikenal lagi dengan produk itu. Tapi ada orang yang produknya dari dulu sampai sekarang tetap eksis mamanya itu. Nah, itu semua 5 hal ya adalah liputan dari sebuah musibah. Ya. Jadi itu sudah merangkum sebenarnya ujian di dunia ini sampai kita kemudian meninggal tuh memang terangkum dalam 5 poin itu ya Pak Kiai? Iya, betul. Itu tadi. Lantas bagaimana respon ideal sebagai seorang muslim untuk menyikapi ujian di 5 hal tersebut Pak Kiai? Nah, Al-Quran mengatakan, Iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya merasakannya ketika ayah meninggal, ibu meninggal. Coba ketika kabar itu bilang lebih dulu sebelum mengatakan sesuatu. Kita kan biasanya kaget lebih dulu, kemudian nangis lebih dulu gitu. Nah, tetapi kita merubahnya. Ketika itu kita dengar, ketika kita itu melihat, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dengan sebuah pemahaman khusyuknya, itu memang terasa. Yang tadinya itu tegang, yang tadinya saraf itu keras itu turun gitu. Jadi para pemirsa, kalau kita mengucapkan itu, ternyata secara psikis itu pengaruhnya luar biasa. Dia seperti api yang disiram dengan air. Dia bilang, ini punya Tuhan dan ini kembalinya kepada Tuhan. Bahkan kita sunnah untuk mengatakan, wa nahnu bikum lahikun, kami juga akan menyusulmu, umpamanya gitu. Nah, kalimat itu menguatkan sebenarnya. Ya adalah ekspresi cara kita yang diajarkan Al-Quran seperti itu. Wah, berat ya. Jadi itu juga harus pakai latihan ya Pak Kiai. Itu apapun ya, maksudnya dalam perspektif apapun gitu. Misalnya kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bukan hanya soal misalnya tadi kita kehilangan seseorang yang kita sayang gitu ya, tapi sesuatu hal yang buruk yang menimpa kita sudah harus dilatih ya sebenarnya. Dari hati. Umar Ibnu Abdul Aziz adalah khulafa yang sangat luar biasa. Ketika dia diangkat, naik dia ke podium memberikan sambutan. Kata setelah mengucapkan assalamualaikum adalah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diangkat presiden, dia mengatakan dia musibah. Tetapi ada orang diangkat jadi menteri, gubernur, dia sujud syukur. Apa itu namanya? Bentuknya sama, tetapi perspektifnya tidak sama. Menyikapinya berbeda ya. Nah, memang dua-duanya memungkinkan. Ketika itu dianggap sesuatu yang dia harapkan dan sesuai keinginannya, maka bisa jadi dia sebuah nikmat. Tetapi kalau dalam perspektif musibah dalam Al-Quran itu dia layak untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampu tidak saya dengan jabatan ini? Banyak orang ketika dia tidak menjabat, dia orang yang baik. Betul. Disebut kebaikannya. Dan dia menjadi orang yang tidak baik, tidak baik lantaran tidak mampu melaksanakan jabatan. Jadi lebih baik tidak menjabat sebenarnya. Seperti kita aja, Mbak Mina, enak. Amin ya Allah. Pokoknya mah ada cukup ya Pak Kiai ya. Kalau apa ya cukup, mau beli rumah cukup, Masya Allah. Iya, beli rumah cukup, beli mobil cukup, ya beli kereta cukup. Ya. Kabul ya Allah di dalam Pak Kiai, Masya Allah, betul-betul. Tapi itu juga bisa jadi ujian loh, benar. Kalau kita menyikapinya dengan hal yang salah, subhanallah itu bisa justru berbalik. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa jaga hati kita ya Pak Kiai ya. Amin, untuk selalu berprasangka baik bahwa apapun yang Allah titipkan ke kita bukan milik kita. Dan kita harus senantiasa berprasangka baik ya. Oke, Pak Kiai kita harus jeda dulu.
Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Allah Menguji dengan Musibah. Pak Kiai, kalau ada istilah atau ungkapan bahwa Allah itu akan memberikan ujian atau musibah terhadap sesuatu yang paling kita sayang. Apakah memang betul seperti itu? Ya, ujian itu adalah tungku pembakaran. Ya, jadi ujian itu adalah tungku pembakaran. Dan hasil dari pembakaran itu maka terlihat pamor, dan pamor itu adalah ukuran keimanan. Ketika ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan yang maksimal sampai kau mensedekahkan, menginfakkan apa yang terbaik yang kau punya. Ini juga kan menjadi sebuah tungku yang sangat panas. Kalau kita punya yang terbaik, kemudian ya kita suruh sedekahkan yang terbaik, maka maknanya kita minus gitu ya. Padahal sebenarnya Allah ingin menggantikan yang lebih bagus. Ketika turun ayat itu, Mbak Mila dan para pemirsa, ada sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah itu kalau sekarang mungkin juragan kebun kurma ya. Dan dia punya kebun kurma itu yang paling bagus namanya Bi'roha. Dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, ketika aku mendengar ayat yang kau sampaikan itu, aku nggak jenak tidur dan tidak jenak makan. Kebun Bi'roha yang aku cintai itu, aku berikan kepadamu ya untuk fisabilillah. Nabi mengatakan bahwa tijarur rabih itu perdagangan yang mahal, perdagangan yang menguntungkan. Jadi Nabi sifat kemanusiaannya juga timbul juga. Masa yang sebesar itu diberikan? Maka beliau mengatakan, bukankah kau akan membagikan kepada kerabatmu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Nah, adakah orang yang mampu memahami ini bagi kehidupan kita? Dan tungku yang panas ini tidak akan menjadi cuma-cuma, karena sesungguhnya kebaikan Allah, pemberian Allah itu lebih besar daripada Bi'roha yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu. Oleh Nabi Muhammad itu beberapa orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya penghidupan, maka dikapling-kapling dibagikan kepada mereka itu. Bayangkan, orang itu, istrinya, anaknya, cucunya dihidupkan dengan satu perbuatan. Itu yang disebut dengan jariyah. Dia itu mengalir, ya. Jadi memang benar, dan itu harus dilatih. Nggak bisa orang berani mengeluarkan itu kalau dia tidak berlatih setiap hari. Pagi itu sebelum berangkat kerja, sebelum kita dinas, kita tanya berapa yang mesti saya keluarkan sekarang. Kalau di kendaraan ketika ada orang yang minta, dia bilang dari pagi sudah mengeluarkan uang apa belum. Kalau kita enggan karena memang kebutuhan tinggi, kan ada spion tuh. Maka spionnya kita dekatkan, kita bilang kamu mau memberi atau mau diberi. Maka itu sudah cukup ampuh untuk kita berani mengeluarkan yang besar. Betul. Jadi melatih diri itu harus dimulai dari sekarang, karena tidak ada buah yang kemudian manis kita panen ya Pak Kiai ya. Kalau kita juga nggak rajin gitu, nggak rajin nyiraminnya, kita nggak rajin mupuknya gitu. Ya betul. Masya Allah. Jadi kesabaran pun, bagaimana cara kita merespon ujian itu juga harus dilatih. Bahkan dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya Pak Kiai ngerasa bahwa aduh saya kan udah baik ya sama dia, kok dia nggak baik ya sama saya. Ada perasaan kecewa nih. Misalnya sama temen gitu atau sama keluarga, karena saya sudah merasa baik kok dia responnya itu tuh. Kita harus menyikapinya seperti apa Pak Kiai? Karena manusiawi kan sebenarnya, misalnya kok respon orang jahat sih sama saya, padahal kan saya udah baik loh sama dia. Bagaimana mungkin kita harus meresponnya? Nah, tentunya juga ya cara pandang kita ya, cara pandang kita
yang harus diluruskan bahwa semua ketika Allah memberikan semuanya baik, ketika sesuatu tidak baik maka sebenarnya cara pandang kita yang belum lurus. Begini Mbak Mila. Kalau ngomong begitu berarti kan itu bagian areanya orang yang berduit, orang yang kaya dong, orang yang berkedudukan dong itu. Di masa kejayaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, sebagai seorang ulama sufi besar, beliau membangun sebuah pesantren ribat ya untuk orang-orang yang belajar tasawuf itu. Ada seorang suami yang membawa seorang istri yang membawa suaminya ke hadapan Syekh Abdul Qadir. Dia bilang, "Syekh, suamiku ini ketika menikahiku, dia memberikan mahar mas kawinnya itu, tapi dia berhutang. Dan sampai saat ini dia belum bisa membayarnya karena aku maklum. Tapi aku minta berikanlah pekerjaan sama dia, nilailah berapa harga tenaganya per hari, sampai dia tunai agar supaya nizamiyah bangunan ini menjadi bangunan yang hebat. Aku cuma bisa memberikan itu ya Syekh. Mas kawinnya dikompensasi dengan suaminya untuk bekerja dengan tenaganya. Berapa keringat yang keluar? Maka itu sebuah pemahaman yang utuh ketika dia mengatakan bahwa musibah itu punya sesuatu yang hebat kalau kita mampu memahaminya secara progresif. Pandangannya yang semacam itu luar biasa. Jadi ya kita harus melatih cara pandang kita. Selalu berpikir bahwa sebenarnya di Quran udah ada ya, tapi kadang-kadang itu kita suka lupa ya Pak Kiai ya. Maksudnya yang didahulukan bukan bersyukurnya, tapi mengeluhnya. Padahal ujian tuh ya hakikat Allah sayang kan, supaya kita kembali sama Allah kan sebenarnya Pak Kiai ya. Betul, betul. Nah Pak Kiai, kalau kemudian kita merasa baik-baik saja, nah ini justru bisa jadi celaka ya. Bahaya. Ini kalau kita sehat saja, tidak bermasalah aja, sebenarnya mesti curiga kita. Mesti curiga, ada yang salah nih sama ada hidup yang kita, salah gitu ya. dengan kehidupan kita. Ya Allah. Jangan-jangan istidraj. Ya. Sayyidina Ali itu pernah pagi-pagi menangis gitu, sampai nangisnya nggak bisa direm, sesenggukan, dipeluk sama istrinya. Apa gerangan? Apakah akan perang lagi? Tidak. Apakah ada sesuatu yang mencengangkan? Tidak, dia bilang. Sudah beberapa hari ini aku tidak merasakan sesuatu yang Allah biasanya memberikan kepadaku. Jangan-jangan ya Allah, jangan-jangan Allah sedang menghina sama aku. Jadi ketika Allah, kalau kita itu hidupnya nggak pernah sakit, gampang-gampang aja kan, dia mestinya nangis. Jangan-jangan Tuhan sedang mempermalukan, Allah sedang mengecilkan dia. Ahani Allah, maka istrinya ikut nangis juga. Yo iya ya. Satu minggu nggak ada tamu ke rumah. 1 minggu tidak ada masalah yang memberatkan pikiran. 1 minggu tidak ada sesuatu yang monumental yang kita lakukan. Jangan merasa senang. Ahani Allah, subhanallah. Subhanallah. Jadi justru kita tuh harus malah takut ya Pak Kiai ya. Justru harus. Nah, tapi ketika muncul rasa itu misalnya, ya Allah, apakah saya? Kenapa kok rasanya baik-baik saja gitu kan? Apakah engkau menghinakan aku ya Allah? Apakah engkau meninggalkanku ya Allah? Itu sebenarnya sinyal yang kita harus segera tangkap ya Pak Kiai ya. Nah, apa yang harus segera kita lakukan? Tindak lanjutnya seperti apa ketika kita sudah merasa seperti itu Pak Kiai? ketika dia mengatakan itu, ahani Allah, itu sebenarnya Allah sudah menilai orang ini mampu menangkap sinyal yang Allah berikan itu, dia sudah mampu tuh. Apa saja setelah itu yang menimpa dirinya, dia akan mengatakan qadarallah. Pasti ini Tuhan yang memberikannya. Ini konsepnya. Oleh karena itu Mbak Mila, kalau orang berterima kasih, piti yang dia terima, tapi dia tidak berterima kasih pada kondisi di mana yang sebenarnya dia mesti mengeritkan dahu pada kondisi itu, dia sebenarnya belum sempurna memahami karunia Tuhan. Betul. Jadi belum holistik. Karena masih sebagian-sebagian memahami. Ya, parsial. Parsial, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, maunya lanjut. Tapi apa daya waktu kita terbatas. Masya Allah, terima kasih ilmunya hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi membahas tema-tema lain yang juga dahsyat, Masya Allah. Pemirsa,
Tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.